Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junidar Mesrawati Gula, NIM 28923500054 dari Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Judul presentasi saya yaitu Strategi Pemasok. Latar belakang munculnya Supply Chain Management atau SCM atau strategi pemasok dilatar belakangi oleh dua hal pokok, yaitu pertama, di zaman modern ini sudah tidak ada relevan lagi penggunaan praktik manajemen logistik tradisional karena tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif, dan hal yang kedua, adanya perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Perkembangan lingkungan industri yang dinamis pada era global seperti sekarang ini menjadi pemicu bagi banyak organisasi perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki, serta mengidentifikasi faktor kunci sukses untuk unggul dalam persaingan yang semakin kompetitif. Teknologi yang juga berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan untuk diterapkan dalam iklim persaingan. Usaha-usaha yang dilakukan pada akhirnya diarahkan untuk memberikan produk terbaik kepada konsumen. Konteks produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dalam pengertian manajemen produksi dan operasi dalam kombinasi produk barang dan jasa. Industri manufaktur tidak akan dapat bersaing apabila produk yang ditawarkan murni hanya barang, dan industri jasa juga tidak memiliki daya tarik apabila yang ditawarkan kepada konsumen murni berupa layanan. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan produk terbaik kepada konsumen meliputi kombinasi di antara keduanya, yaitu barang dan jasa dalam porsi masing-masing yang ideal menurut perusahaan. Menyajikan produk dalam arti luas tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi sistem produksi operasi yang harus dijalankan perusahaan, mulai dari mengidentifikasi selera konsumen sampai dengan mengupayakan seluruh kebutuhan input dari pemasok untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan selera konsumen yang dibidik. Pada dasarnya, konsumen mengharapkan dapat memperoleh produk yang memiliki manfaat pada tingkat harga yang dapat diterima. Untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, maka setiap perusahaan berusaha secara optimal untuk menggunakan seluruh aset dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan value dan harapan konsumen. Pengelolaan rantai pasokan atau Supply Chain Management. Pentingnya strategi SCM. SCM yang efektif berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan SCM yang terintegrasi, perusahaan dapat mengatur aliran material dan informasi di seluruh tahap rantai pasokan, dari produksi hingga pengiriman ke pelanggan. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Misalnya dengan koordinasi yang baik secara baik produksi dan distribusi, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu dan memastikan pengiriman produk berjalan lancar. Supply chain juga dapat dikatakan sebagai logistik network, dengan pemain utama adalah suppliers, manufacturers, distribution, retail outlets, customers. Pertama yaitu supply chain management, merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh mentah dilanjutkan dengan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain management antara lain meliputi penetapan pertama yaitu pengangkutan, pembayar secara tunai dan kredit, supplier, distributor, dan pihaknya membantu transaksi utang piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, dan informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, maupun pengendalian persediaan.
Supply chain membantu strategi bisnis. Bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi ditunjuk pada tabel berikut. Tujuan supplier, strategi diferensiasi, penelitian market share, join dalam mengembangkan produk dan pilihan-pilihan. Sedangkan strategi biaya rendah menawarkan produk dengan biaya serendah mungkin. Dan strategi respon cepat untuk mengubah persyaratan dan permintaan agar stock out minimal. Kedua yaitu kriteria pokok dalam memilih. Strategi diferensiasi mengutamakan keterampilan mengembangkan produk, sedangkan strategi biaya rendah mengutamakan pemilihan biaya, dan strategi respon mengutamakan pemilihan kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Ketiga yaitu karakteristik proses. Strategi diferensiasinya proses modular yang mengarah pada masa customization. Strategi biaya rendahnya yaitu memanfaatkan rata-rata penggunaan yang tinggi, sedangkan strategi respon investasi dalam kelebihan kapasitas akan proses yang fleksibel. Keempat yaitu karakteristik persediaan. Strategi diferensiasinya yaitu minimalisasi persediaan dalam rantai untuk menghindari keusangan, sedangkan strategi biaya rendah minimisasi persediaan melalui rantai yang irit, sedangkan strategi respon mengembangkan sistem responsif dengan posisi buffer stok untuk meyakinkan penawaran. Kelima yaitu karakteristik lead time. Strategi diferensiasi yaitu investasi agresif untuk mengurangi pengembangan lead time. Sedangkan strategi biaya rendah, lead time yang pendek selama mungkin asalkan tidak meningkatkan biaya. Sedangkan strategi respon, investasi agresif untuk mengurangi lead time produksi. Yang terakhir yaitu karakteristik desain produk. Strategi diferensinya yaitu guna modular, desain untuk menunda selama mungkin diferensiasi. Sedangkan strategi biaya rendah memaksimalkan kinerja serta meminimalkan biaya, dan strategi responnya yaitu menggunakan desain produk yang mengarah pada setup time rendah dan produksi cepat. Kedua yaitu mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa tersebut. Fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasional, operasi produk barang maupun jasa. Satu yaitu dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembeli yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Kedua yaitu fungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Ketiga yaitu dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contoh yang dapat dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan. Item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan peralatan, mobil, serta perlengkapan. Bagian C yaitu supply chain economics. Ekonomis rantai pemasok atau supply chain economics adalah cabang ilmu ekonomi dan manajemen yang mempelajari bagaimana barang, jasa, informasi, dan uang mengalir dari sumber bahan baku hingga ke konsumen akhir. Fokus utamanya adalah pada efisiensi, biaya, dan nilai tambahan di setiap tahap rantai pasokan, perdagangan besar maupun eceran. Membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian hal untuk perusahaan manufaktur. Karenanya, banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Keputusan membuat atau membeli. Adapun pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut yaitu
alasan untuk membuat dan alasan untuk membeli. Yang pertama yaitu biaya produksi yang lebih rendah. Alasan untuk membelinya yaitu biaya memperoleh lebih rendah. Selanjutnya kedua, pemasok kurang cocok. Alasan untuk membelinya yaitu menjaga komitmen pemasok. Ketiga, memastikan pemasok yang memadai. Alasan untuk membelinya itu mendapatkan keahlian teknis dan manajemen. Alasan untuk membuatnya yaitu keempat, pemanfaatan tenaga kerja yang berlebih. Alasan untuk membeli yaitu mengurangi biaya. Keempat yaitu kapasitas tidak memadai. Alasan untuk memperoleh kualitas yang diinginkan. Alasan membelinya itu mengurangi biaya persediaan. Keenam yaitu menghilangkan kolusi pemasok. Alasan untuk membelinya itu memastikan ada sumber daya yang alternatif. Ketujuh yaitu memperoleh item yang unik. Alasan untuk membelinya itu kapasitas di perusahaan tidak cukup. Kedelapan adalah mempertahankan bakat yang ada. Alasan pembelinya pertukaran. Kesembilan, menjaga rancangan dan kualitas yang memadai. Alasan untuk membelinya yaitu item terlindung karena hak paten. Dan yang terakhir 10, mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Alasan untuk membeli yaitu membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Kedua yaitu outsourcing. Satu yaitu adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang mengarah pada efisiensi melalui konsep spesialisasi, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensi yang dimiliki. Dua yaitu perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Ketiga yaitu sumber daya yang ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas orang dan peralatan. Yang keempat yaitu contoh perusahaan melakukan outsourcing untuk berbagai keperluan, diantaranya pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk rakitan. Bagian D yaitu strategi rantai pasokan. Banyak pemasok. Satu yaitu banyak pemasok. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Kedua yaitu sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi lebih rendah. Ketiga adalah vertical integration. Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Kedua yaitu integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang atau backward integration, berarti penguasa kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Kedua yaitu integrasi ke depan atau forward integration, berarti penguasaan kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Keempat yaitu perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Kedua, hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, atau distribusinya. Ketiga yaitu hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, mitra sejati atau kolaborasi pemasok atau subkontraktor. Keuntungan yang bisa diperoleh antara lain keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Bagian E yaitu mengelola rantai pasokan.
Pada integrasi rantai pasokan, efisien menjadi suatu substansi yang kemungkinan siklus material yang berasal dari pemasok ke produksi dan penggunaan ke distribusi ke konsumen merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Karena itu harus memperhatikan 3 hal, yaitu mutual agreement goal, suatu integrasi rantai pasokan masyarakat yang lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli. Tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Atau integrasi rantai pasokan adalah suatu yang menambah nilai tambah ekonomi dan memaksimalkan total konten produk. Kedua yaitu trust. Ada hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan kepercayaan, hubungan antara pemasok yang lebih jelas sukses di risiko dan penghemat biaya dibagi, dan aktivitas produk merupakan aktivitas kebersamaan. Ketiga adalah compatible organizational cultures adalah hubungan positif di antara pembeli dan penawaran apabila tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Satu yaitu berbagai isu dalam integrasi rantai pasokan. Ada 3 isu yang terkait dengan pengembangan efisien, yaitu A. Local optimization. Anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimalisasi keuntungan lokal atau minimalisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjual yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif merupakan insentif penjualan, potongan kuota, dan promosi. Leather lots. Dalam hal ini sering terjadi biaya yang mengarah pada leather lots karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi lain, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran terpenuhi dan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak memfleksibilai penjualan sebenarnya. Diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasokan. Ketidakakurat informasi menimbulkan distorsi fluktualis dalam rantai pasokan dan menyebabkan apa yang diketahui sebagai bullwhip effect adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang sering terjadi sebagai order yang bergerak melalui rantai pasokan yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, pengiriman, dan penerimaan. Kedua yaitu opportunity dalam suatu rantai pasokan lebar yang terintegrasi. Kesempatan agar pengolahan efektif terjadi dalam rantai pasokan. Mengikuti 10 item yaitu akurat pool data yang dapat dilakukan dengan melalui sharing. Post point of sales, informasi sehingga tiap anggota rantai dapat menjalankan secara efektif. Komputer assistant ordering, dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, persediaan order yang ada, serta mengirimnya kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan akhir. Bagian B yaitu low size reduction. Dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara mengembangkan pengiriman ekonomis, memberikan diskon yang didasarkan total volume tahunan daripada ukuran pengiriman individual, mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada, dan variasi bentuk pembelian elektronik. Single stage control of replenishment, bertanggung jawab secara tetap untuk memonitor dan mengelola investor untuk pengecer. Pendekatan ini mengarah pada distorsi informasi dan peramalan multiplay yang menciptakan bullwhip effect. Vendor manage inventory, berarti supplier menjaga material bagi pembeli, sering mengirimkan langsung ke pembeli menggunakan departemen.
Postponement berarti menunda modifikasi atau customer produk selama mungkin dalam proses produksi. Channel assembly yaitu menunda perakitan akhir suatu produk sehingga jalur distribusi dapat dipasang. Drop shipping and special packing berarti pengiriman langsung dari supplier ke konsumen akhir. Black order merupakan komitmen pembelian jangka panjang kepada supplier untuk item yang dapat dikirim dalam jangka pendek. Artinya, order kosong diisi sesuai kebutuhan saja. Standardization yaitu pengurangan jumlah variasi material dan komponen sebagai bantuan mengurangi biaya. Electronic Data Interchange adalah standarisasi format transmisi dan untuk komunikasi komputerisasi di antara organisasi. Pemilihan vendor atau penjual. Fungsi operasional memerlukan adanya hubungan dengan vendornya sempurna. Agar hubungan tersebut efektif, maka perlu dilakukan 3 proses, yaitu evaluasi penjual. Tahap ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel atau faktor yang pertimbangkan untuk memilih penjual, yang mana tiap variabel diberi bobot bergantung pada kebutuhan organisasi. Kedua yaitu pengembangan penjual, memastikan bahwa penjual menghargai keputusan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. Pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membantu rekayasa dan produksi juga format transformasi elektronik. Ketiga itu negosiasi strategi. Terdiri 3 yaitu model harga berdasarkan biaya dan model berdasarkan harga pasar. Perebutan tender, competitive bidding terjadi pada kasus di mana pemasok tidak tersedia membahas biaya dan tidak dapat mendekati sempurna. Internet purchasing, procurement yaitu order dilakukan melalui komunikasi atau yang menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet yang digunakan oleh karyawan dari perusahaan bagi pembeli. Material management adalah suatu pendekatan yang mencari efisiensi operasional melalui integrasi semua perolehan material, penggerakan dan aktivitas penyimpanan. Potensinya adanya keunggulan kompetitif adalah karena terjadi pengurangan biaya ke peningkatan pelayanan konsumen. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.